minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masya Allah, gimana kabarnya pagi ini? Sehat? Alhamdulillah, ini Masya Allah luar biasa ya. Dan ini buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, ya barang siapa yang mendirikan sholat, ini berarti adalah menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak mendirikan sholat, ya tentunya pastinya akan meruntuhkan yang namanya sendi-sendi agama. Dan banyak di antara kita ini mungkin ya, di zaman-zaman dahulunya ini, sholatnya skip-skip, bolong-bolong, iya kan? Pas giliran sekarang, masih lanjut bolong. Astagfirullah, nauzubillah min dzalik. Nah bagaimana caranya kita bisa membayar hutang-hutang kita yang terdahulu? Nah ini Masya Allah hari ini kita akan belajar sama-sama ya. Tentang tema yang luar biasa, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita. Temanya adalah mencicil hutang sholat. 1, 2, 3, mencicil hutang sholat. Masya Allah luar biasa. Dan sebelum kita lanjut, kita akan melihat sebuah tayangan terlebih dahulu ya, tentang tayangan Jangan Lupa Sholat. Ini dia tayangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat gamenya nih. Len, sholatnya udah azan tuh. Bentar, tanggung nih. Ih, kamu nih nggak boleh melalaikan sholat, nanti digigit bel ya. Saya pikir tadi Naura anak Ustadz Maulana. Bukan Aira itu. Oh Aira, iya benar. Kalau Naura udah lebih gede sekarang. Nah ini kita lanjut nih ya, Ustadz Maulana mau izin nih jawabannya nih. Iya. Ya namanya manusia ini kan harus menjalankan yang namanya kewajiban sebagai muslim ya. Dalam satu hari itu sholat 5 waktu ya, sehari semalam. Nggak boleh sampai ada yang ketinggalan. Tapi kadang-kadang dalam pelaksanaannya ini ada saja yang menyebabkan halangan atau mungkin menyebabkan kita nggak langsung menjalankan sholat. Tiba-tiba ada kegiatan inilah, itulah. Nah apakah ada kewajiban kita untuk menyegerakan ya namanya sholat. Apalagi kalau misalnya kita hutang itu kodok sholat kita nih ya. Lalu seperti apa bacaan niat sholat, terutama kita bicara masalah tentang kodok ini. Mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana. Terima kasih banyak izin Habib yang punya materi. Kita kemarin kan belajar di rumah Betul, Mas Fadli. Masya Allah. Dan langsung diterapkan sekarang. Makasih banyak Habib. Izin Ustaz Sam. Adir juga nggak datang ya, lagi di Makassar. Di Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil qad wa tanfarjul karawatu dabila wa chatun lalu bergab usnul hawatim wa yustasqal gamam cikarin wa alihi wasabi fi kulli wa nafasin bi kulli ma'lumilaka. Amma ba'd, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tema hari ini sangat bagus karena kita jangan pernah menyepelekan salat, dan kita juga mohon maaf bukan seutuhnya bisa maaf. Betul kata Mas Fadli, bisa jadi ada sesuatu yang tertinggal. Ya namanya mungkin maaf ya, karena salat kan dari balik. Bahkan kita dianjurkan dari umur 7 tahun, kalau 10 tahun tidak, maka disitulah ada sanksi hukuman dan sebagainya dalam hal mendidik anak. Dan ternyata dari balik kita dan sampai saat ini bisa jadi ada yang bolong-bolong. Bahkan tadi Habib tadi bisikin, bisa jadi sekarang ini. Nah, kadang-kala seperti itu. Mohon izin, mohon maaf. Kalau berbicara tentang salat, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Jadi ketika orang meninggalkan salat itu harus hati-hati, jangan sampai tertinggal atau tertunda atau mungkin terlalai. Fawailul lil musallin jadinya. Maka celakalah, neraka wailah bagi orang yang melalaikan salat. Maka kalau begitu perhatikan ketika jangan sampai ada ketinggalan salat.
Mohon maaf, dalam satu riwayat Nabi pernah ketiduran bersama sahabat ketika Bilal berkata nanti saya bangunkan. Ternyata ketiduran Bilal sampai Nabi harus melakukan salat ketika bangunnya. Kemudian ada lagi satu riwayat ketika perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi yang sangat sibuk sekali sehingga Nabi harus mengqada duhur, asar, maghrib, isya. Jadi dalam artian seperti itu, maka dalam hal membayar utang salat itu sangat penting. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau berbicara apa niatnya? Maka qada adaan menjadi qadaan. Nah, usolli fardhu salati subuh rakaataini mustaqbil qiblat adaan menjadi qadaan. Jadi qadaannya, adaannya. Makanya berarti ada qada. Kan ada adaan. Berarti ada qadaan. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah jadi penting. Masya Allah. Luar biasa. Ada masalah Ustaz Sam? Gak apa-apa Ustaz. Udah Saya ingat- lama gak saya ingat- semangat ini. Saya ingat penyanyi zaman dulu. Jadi gimana tekniknya? Jadi ketika kita ketiduran maka sholatnya di saat kita sadar. Ketika kita kecapean banget sampai dia tidur, mungkin tidur duhur. Tiba-tiba bangunnya maghrib. Berarti asarnya yang ketinggalan. Kalau begitu asarnya di waktu maghrib. Jadi cepat-cepat. Apalagi kalau memang saya punya ibu, Masya Allah tabarakallah, almarhumah, Allah yarham, Jama Sita binti Mapangandro, itu luar biasa. Saya perhatikan ibu saya itu selalu mengqadha salatnya. Ya Allah, maaf ya kalau buang angin, tidak akan dipakai itu sarung yang pernah dipakai buangan angin. Semua harus dicuci. Oh. Hebat banget. Luar biasa saya. Ada itu, kalau kata umi saya, kan Umi lagi ngapain? Lagi bayar sholat saya nak. Itu luar Masya biasa Allah. loh. Jadi yang namanya sholat ini harus dibayar. Harus yang dibayar. namanya utang, jamaah aja kalau punya utang pengen nagih nggak? Ada yang ngutang sama jamaah, pasti nagih kan? Stop dulu. Nah, begitu Mas juga Fadli dengan Allah. lagi curhat. Enggak. Lagi nagih utang-utang orang sama Mas Sekalian, Fadli. ya sekalian. Makasih banyak Ustaz Maulana ilmunya, jazakallah khairan kasiran. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Nah sekarang lanjut lagi nih ya. Masih banyak yang belum mengetahui nih. Apakah dalam kodo sholat ini, mungkin kalau kita pernah lihat orang mengkodo sholat ini kadang-kadang ada juga yang habis sholat dia tiba-tiba komat. Wah, komat dulu baru melanjutkan sholat kodonya kan gitu. Nah ini pertanyaannya apakah ini diwajibkan juga? Pada saat kita mengqadha sholat itu disunahkan untuk azan atau diwajibkan untuk azan dan qomat? Bagaimana Ustaz Syam menjelaskannya? Mohon izin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad, Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka melanjutkan kisah yang tadi dibawakan oleh guru kita bahwa ketika baginda Nabi SAW ya sekitar jam 2 pagi dalam keadaan mengantuk Rasulullah SAW mengatakan kita nggak usah tidur karena kalau kita tidur bahaya bisa ketiduran nggak sholat subuh. Maka Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu warḍah mengatakan kepada Rasulullah SAW, tenang aja ya Rasulullah, saya jamin saya akan bangunin, saya jamin saya akan bangunin. Akhirnya apa yang terjadi sampai tersengat matahari yang sekitar jam 8 pagi itu Rasulullah baru terbangun sendiri tanpa dibangunkan oleh Sayyidina Bilal. Maka Rasulullah yang membangunkan Sayyidina Bilal, lalu Sayyidina Bilal mengatakan saya tertimpa sesuatu yang menimpamu juga. Karena Sayyidina Bilal ya udah sama aja kali kita Rasulullah mengantuk saya juga mengantuk gitu ya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk Sayyidina Bilal untuk mengumandangkan adzan, mengumandangkan adzan ketika hendak langsung qadha sholat subuhnya karena ketiduran. Berarti kalau ditanyakan Rasulullah pernah nggak Rasulullah tuh qadha sholat? Ya pernah. Kalau Rasulullah pernah melakukan berarti sunnah. Tapi satu kali dalam satu kali seumur hidup gitu ya. Satu kali seumur hidupnya aja ketiduran. Maka subhanallah jangan sampai sunnahnya kita jadi tiap hari. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Bilal untuk mengumandangkan adzan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana hukum adzan itu sendiri? Hukum adzan itu sendiri mayoritas ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah fardhu kifayah.
Apa itu fardu kifayah? Semua orang diwajibkan ya mendapat beban kewajiban. Tapi kalau sudah ada satu yang mengerjakan, semuanya gugur kewajibannya. Jadi semua mendapat kewajiban di satu kampung, di satu negeri untuk yang namanya mengumandangkan adzan. Tapi kalau sudah ada satu orang, gugur semua kewajiban yang lainnya. Bagaimana kalau sholatnya bukan yaumiyah, bukan adaan? Ini kan yang fardu kifayah, sholat zuhur, ya, asar, maghrib, isya, subuh. Itu adalah fardu kifayah untuk memandangkan adzan. Bagaimana kalau qadhaan? Tetap mengumandangkan adzan sebagai sunnah. Namun kalau qadha'nya banyak, maka adzannya yang pertama aja. Misal habis sholat asar, sholat asarnya pakai adzan. Tapi setelah itu dia hanya mengumandangkan qomat, berniat lagi setelahnya untuk membayar sholat asar yang dahulu pernah ditinggalkannya. Maka kalau sholatnya banyak, misalnya 10 langsung satu hari. Saya benar-benar taubat Ustaz. Enggak apa-apa bayar satu kali satu hari. Enggak, saya enggak tahu umur saya sampai kapan. Saya mau bayar 10 kali dalam satu hari. Maka adzannya yang pertama aja. Adzannya yang pertama, selanjutnya diperantarai oleh iqamat. Laki-laki ataupun perempuan. Namun kalau perempuan itu lebih disunnahkan kepada iqamatnya saja, bukan adzannya. Kalau laki-laki mengumandangkan adzan bagi yang pertama, sholat yang kedua, sholat yang ketiga, sholat yang keempat dan seterusnya, itu hanya mengumandangkan iqamat. Pertanda apa? Pertanda membedakan sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Jadi hukum adzan apa? Disunnahkan baik yang qadha dan fardu kifayah bagi sholat adaan. Ya Wallahu wajib, ta'ala. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Ya, jadi kalau Mas seandainya Fadli. kita nggak pakai azan cuma komat doang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa juga. Menyedarkannya gitu ya. Ini Masya Allah. Betul. Terima kasih banyak atas ilmunya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Yang namanya manusia ini kalau kita pikir-pikir kita lupa tuh ketinggalan sholat itu yang waktu apa. Ada yang waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu. Nah itu pada saat kita menggantinya nih Bib, mohon izin nih Bib nih. Apakah kita menggantinya itu urutan atau kita bisa hari ini jam segini habis sholat zuhur saya ganti kodo yang subuh gitu. Ntar atau mungkin pas lagi di asar saya kodo yang isya atau boleh ngacak-ngacak gitu Bib, mohon izin penjelasannya. Ini penting banget nih. Maulana Ustaz Syam. Iya, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafa al-amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi yang indah ini kita membahas tentang sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat ini Masya Allah sangat nikmat ketika orang itu tahu fadilah dan kemuliaan sholat dan tidak mau untuk meninggalkannya. Makanya kapanpun kita meninggalkan sholat maka kita harus bayar. Ada dua, uzur sholat ini, uzur meninggalkan di antara uzur yang meninggalkan sholat tidak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama diantaranya yaitu apabila lupa. Lupa, ketiduran, idza nasya ahadukum anis salati falyusalliha idza dzakaraha. Ketika dia lupa atau ketiduran, maka dia sholat, maka sholat ketinggalan sholatnya itu tidak dosa. Tapi apabila dia meninggalkan sholatnya amdan, amdan ini dengan sengaja, maka hukum mengqadha sholat ini bukan boleh ditelat-telatkan, tidak. Ada yang wajib fauri, yang dia harus fauri. Kenapa? Harus sesegera mungkin dia bayar hutang sholatnya kalau ninggalinya sengaja. Jadi kalau ninggalkan sengaja secara segera mungkin dia harus bayar sholatnya. Tapi kalau dia ketiduran, ya boleh sekarang, boleh siang, boleh sore, itu ya dia qadha sholatnya. Jadi tidak harus fauri, tapi tetap afdolnya, paling bagusnya faur. Ya, baik itu dia ketinggalan sholat secara sengaja ataupun dia ketinggalan sholat secara tidak sengaja. Sekarang bagaimana nih tata cara, misalnya Ustaz Syam nih, Ustaz Syam, Siap. Ustaz Maulana, Ustaz Fadli, Amin. ketinggalan sholatnya skip rombongan. Iya. Itu pernah Habis terjadi skip, itu. di enter. Itu pernah terjadi itu di pernah Korea. terjadi waktu di Korea. Nah, Iya. kan banyak nih ketinggalan sholat. Cuman memang ada sedikit perbedaan dari Iya. madhab. Misalnya madhab Imam Malik,
Dalam mazhab Imam Malik, kalau meninggalkan sholat, Ustadz Maulana ketiduran, Iya. Ustadz Syam ketiduran, Ustadz Fadli kesiangan. Amin. Ya, Beda ya jangan ketiduran kesiangan ya? Beda. Beda ya? Siangan mah enak pules berarti. Iya. Jadi sholat misalnya Iya, iya. mau berjamaah juga boleh nanti misalnya. Nah ini artinya caranya kalau dalam madhab Imam Malik, Ustadz Maulana, dia tertib. Misalnya ninggalinnya misalnya zuhur, asar, maghrib, isya. Ngapain ya zuhur, asar kok tinggal semua? Ya Di pesawat. Di pesawat. Penerbangannya Perjalanan. panjang. Pesawat. Waktu Misalnya- kalau kita nanti ke Amerika rencana insya Allah. Amin. Zuhur, asar, maghrib, isya. Maka dalam madhab Imam Malik wajib tertib. Jadi nggak boleh asar dulu. Jadi tetap dari zuhur, tetap dari asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Isya. Seperti kata Ustadz Syam, adzan yang pertama sisanya komat, kan seperti itu. Iya. Nah apabila dalam madhab Imam Syafi'i tidak. Dalam madhab Imam Syafi'i kan banyak yang bertanya misalnya Ustadz saya ketinggalan sholat subuh. Jadi kodoknya kapan? Boleh nggak langsung jam 8 itu saya kodok? Apa nunggu subuh besoknya? Iya. Wajib, artinya bukan wajib. Sesegera mungkin dia kodok, dia bayar sholatnya walaupun dia bangunnya misal jam 8. Jadi Iya. istilahnya duha pakai kunut. Iya, dua pakai kunut. Nih saya wakili jamaah yang di rumah. Ah. Saya lagi penasaran. Itu waktunya kapan? Maksudnya gini. Apakah bisa di waktu yang diharamkan untuk sholat? Waktu boleh, sebab karena Boleh. itu wajib. Mau waktu yang diharamkan sholat, dia sholat wajib. Kan Boleh ada kapan sesudah saja. subuh kan tidak boleh ada sholat. Matahari pertengahan. dan Jadi sesudah setelah asar sholat nggak boleh. subuh dia boleh sholat lagi untuk mengkodok Walaupun sholatnya. sesudah asar Boleh. juga. Sholat Sesudah setelah asar kan asar ada juga sholat sunnah. Oh, boleh, boleh. asal boleh mengkodok sholatnya. Makanya dalam madhab Imam Syafi'i enggak wajib tertib. Nah, dalam madhab Imam Syafi'i enggak wajib tertib. Jadi boleh saja mau maghribnya misal mau kodok maghrib di Masya waktu Allah. asar misalnya Iya. boleh saja. Tapi gini Bib, ini ada pertanyaan nih ya dari Baik. jamaah Islam itu dan di rumah. Pada saat kita mengkodok sholat, contoh ya kan, kita mengkodok sholatnya sholat zuhur. Baik. Sholat zuhur kan terang. Terus kita bayarnya di waktu maghrib atau di waktu isya, habis isya. Itu sholatnya dikencengin suara apa seperti sholat zuhur di siang, kan malam. Benar-benar. Iya, iya, Kan iya, sholat iya, zuhur kan tidak dijaharkan suaranya, tidak Iya. dibesarkan. Gimana tuh Bib? Kita duduk aja. Duduk Oh. gimana? Habis Gimana, ini Mas? kita Iya, iya. jawab. Iya, iya. Panjang urusan Ini kau udah jawab duduk sekarang. belum dijawab juga Belum. maksudnya. Oh ya udah Ya, nggak apa-apa. Bib. Jadi Iya, kita iya. duduk untuk nungguin apa nih? Nunggu Untuk nungguin setelah iklan, ini. nungguin iklan, Oh, nungguin iya, iklan iya, yang iya. mau lewat nih. Buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan mendengarkan jawaban dari guru kita Habib Muhammad Syad setelah iklan yang berikut ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Pertanyaan Mas Fadil itu cerdas banget.